Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ada kendala di rumah? Ada, Bu. Ya, berarti mantap semuanya sehat datang ke sekolah ya. Ya, Bu. Ya, ketua kelas silahkan. Berdiri. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru kita beri salam. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Terlebih dahulu Ibu periksa dulu kebersihan latihan ya. Ya, semuanya rapi. Sekretaris, ada yang absen hari ini? Tidak ada, Bu. Semua hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu kemarin menyuruh kalian untuk membaca buku di rumah. Apakah sudah kalian baca? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu akan mengadakan tes buat kalian. Nah, ayo dioper Kak, dari belakang, silakan dioper. Tulis nama, kelas, tanggal, kemudian buat di atasnya pretest. Ya, silakan. Ayo kumpul. Silakan dari belakang. Ayo kumpul. Ini sudah. Oke. Yang ini baris yang pertama. Ya. Ya. Baris yang keempat. Oke. Jadi, kenapa Ibu buat pretest? Ibu hanya mau mengukur kemampuan kamu ketika kamu membaca di rumah. Jadi kita lihat di sini pembelajaran kita, materinya adalah tentang makhluk hidup dan lingkungan. Jadi ini adalah makhluk hidup dan lingkungan. Sebelumnya kan kita lihat makhluk hidup itu apa, kemudian bagaimana hubungan makhluk hidup itu dengan lingkungan. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Jadi di sini nanti Ibu mau buat dia di sini. Ini dia ya. Kita lihat. Nah, model pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti adalah model pembelajaran PJBL. Ya. PJBL itu Project Based Learning. Artinya di sini kita membuat suatu project yang nantinya akan menghasilkan produk. Ini model pembelajaran kita. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, yang tujuan pembelajaran yang pertama tujuannya adalah melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengkaitkan hubungan antara individu, populasi, komunitas, dan biosfer di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi Ibu meminta kepada kalian, kamu bisa mengkaitkan bagaimana individu, populasi, komunitas, dan biosfer nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah melalui kajian literatur. Di sini peserta didik akan mengkaitkan, makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling bergantung pada lingkungannya, baik berupa tanah, air, dan energi. Ya, itu adalah tujuan yang kedua. Kemudian tujuan yang ketiga di sini, peserta didik mampu mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran tentang makhluk hidup dan lingkungannya secara bertanggung jawab. Nanti disinilah kita buat
presentasenya. Jadi kamu di sini bisa mengkomunikasi bagaimana hasil pembelajaran tentang makhluk hidup dan lingkungan. Ya, seperti pepatah mengatakan, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Ya, jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Jadi pantun yang ibu buat ini sengaja ibu ambil dari hewan-hewan karena kita memang kebetulan membahas tentang hewan. Itu. Kemudian sebelum sampai materi yang akan ibu terangkan, dan ini kamu boleh saksikan. Ya, satuan-satuan ekosistem. Di situ nanti ada organisme hidup dan berkembang biak. Itu tempatnya. Sebutlah dia sebagai habitat. Nah, kita lihat di sini. Ekosistem terdiri atas satuan-satuan ekosistem, mulai daripada individu, populasi, komunitas, ya, ekosistem dan biosfer. Nah, apa itu individu? Satu organisme. Kamu boleh lihat di sini. Seekor nyamuk. Ya, kemudian populasi sejumlah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Nah, ini disebutlah dia individu. Ya, ini kucing ini individu. Kemudian yang itu lebih dari satu, disebutlah dia populasi. Kemudian komunitas, kumpulan dari beberapa populasi yang mendiami suatu tempat tertentu. Ya. Kamu bisa lihat di sini. Ini adalah yang ikan pari ya. Kemudian biosfer, ini kumpulan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Jadi bisa kita lihat di sini. Kamu tadi sudah melihat videonya. Sekarang ibu mau bertanya, ya. Apakah komponen biotik itu mempengaruhi kehidupan komponen biotik? Apakah komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik? Siapa yang bisa? Ya. Sangat berpengaruh dikarenakan dalam suatu ekosistem komponen abiotik memengaruhi komponen biotik. Dikarenakan makhluk hidup yang ada dalam ekosistem bergantung kepada komponen abiotik dikarenakan mereka membutuhkan komponen abiotik untuk berlangsung hidup. Seperti contohnya ikan yang bergantung kepada air untuk keberlangsungan hidupnya. Iya, bagus sekali. Ya, kita perlu tepuk tangan buat ya, jadi di situ mereka itu sangat bergantung antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Ya. Kemudian pertanyaan ibu yang kedua, apabila salah satu komponen abiotik tidak ada, ya, tidak ada. Nah, apakah ekosistem dapat terjadi secara optimal? Ya, silakan. Tidak akan optimal apabila tidak ada faktor dari komponen abiotik yang dapat menunjang kehidupannya. Iya, tidak akan optimal. Kenapa? Karena di situ komponen-komponennya tidak lengkap, otomatis akan terjadi kekurangan di situ di dalam kelangsungan kehidupan makhluk hidup itu. Ya. Kemudian pertanyaan ibu yang ketiga, bagaimana hubungan komponen biotik dengan komponen abiotik? Iya, kurang. Hubungan antara komponen abiotik sama biotik itu sangat erat dan bersifat imbal balik, kayak misalnya air sama tumbuhan. Tumbuhan sangat membutuhkan air untuk melakukan ekosistem, dan air sangat membutuhkan tumbuhan untuk menyerap dia ke dalam tanah.
Iya, bagus sekali. Ya, jadi memang hubungan antara komponen biotik dengan abiotik itu harus saling melengkapi. Kalau misalnya tumbuhan tidak ada air, maka tumbuhan itu tidak bisa melangsungkan kehidupannya. Begitu juga. Jadi air itu sangat diperlukan, komponen biotik abiotik itu sangat diperlukan oleh komponen biotik. Ya, jadi sudah bisa kita lanjut kembali. Berarti kamu sudah memahami dari yang Ibu kasih ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan. Ya, kita lihat di sini komponen biotik. Ini ada air. Ini adalah salah satu contoh dari komponen abiotik. Ada tanah. Yang kedua, di mana tanah ini sebagai tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, juga tempat berpijaknya binatang dan manusia. Maka di tanah ini pula kita memperoleh bahan-bahan atau mineral untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Jadi kita lihat tadi yang seperti dikatakan Kuratun bahwa tumbuhan memerlukan air. Tumbuhan juga memerlukan tanah. Kemudian yang ketiga udara. Ya, di sini udara juga diperlukan untuk menjaga kelembapan udara, suhu udara, curah udara. Jadi ini dia udara. Kemudian yang keempat adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini sebagai sumber energi di bumi, ya, di mana dia berperan untuk mengatur tingkah laku organisme, ya, pada siang hari maupun pada malam hari. Jadi kita lihat seperti ini, inilah kehidupan. Kemudian yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik ini semua makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan. Jadi dia di sini apa saja itu, ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai atau dekomposer. Ini dia, produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat organik dari zat anorganik. Ya, belajar. Sekarang kita lihat lagi video yang satu ini ya. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Kalau nanti kira-kira bosan, ada yang mengantuk, kita akan buat lagu perjuangan. Nanti kamu tonton dulu video ini. Ya, pola interaksi, ada netralisme, ada kompetisi. Tadi pertanyaan ya, kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana katanya di sini populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Jadi contohnya persaingan ini biasanya dengan ulat, belalang dengan ulat, kambing dengan kelinci, karena mereka memperebutkan makanan. Ataupun mereka memperebutkan lokasi daerah kekuasaan. Jadi kalau kamu tahu itu, kalau anjing, mereka ini mau berkompetisi juga, memperebutkan kekuasaan. Makanya anjing A sama anjing B ini nggak boleh dekat nih. Ada persaingan mereka. Kita lanjut. Predasi. Ini interaksi antara pemangsa dan mangsa. Jadi pemangsa sebagai predator, ya, itu hewan yang memangsa. Ya, jadi kita lihat di situ itu sama ular. Parasitisme. Ini hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, di mana salah satu mendapatkan keuntungan dan satunya lagi mendapatkan kerugian. Kira-kira di sini ada nggak yang parasitisme? Ada? Banyak. Jangan jadi parasit ya. Iya. Oke, kita lanjut. Mutualisme. Ini adalah interaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
tadi ya. Jadi ya kita lihat contohnya di sini tadi. Ya, rantai makanan ada di sini padi. Padi ini dimakan oleh si tikus. Tikus ini sebagai konsumen pertama. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Di mana ular sebagai konsumen yang kedua. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen yang ketiga. Sedangkan tumbuhan ini disebut sebagai produsen. Kemudian yang ini elangnya mati diuraikan oleh si dekoder, ya, diuraikan. Inilah rantai makanan. Kita lanjut. Iya, jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaring. Jadi kita lihat di sini, ya, ada rumput. Rumput ini dimakan oleh tikus. Tidak hanya tikus, tapi dimakan oleh si belalang. Ya kan? Kemudian tidak hanya belalang yang makan, tetapi adalah si kelinci. Kemudian si tikus ini tadi, apa itu tadi? Tikus ya? Iya, Bu. Si tikus ini dimakan oleh burung hantu. Ya, dimakan. Bisa ular yang makan langsung. Ya. Sedangkan si kelinci itu dimakan oleh serigala. Sedangkan si belalang itu dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Itu adalah rantai makanan. Jadi dia berkumpul di sini. Rantai makanan ini tadi membentuk suatu semacam jaring. Paham ya? Paham, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk itu sekarang kita akan membuat kelompok dulu. Ya, sebelumnya kita harus membuat kelompok dulu. Nah, di mana kelompok ini tadi? Satu kelompok itu ada 6 orang siswa. Ya, 6 orang siswa. Di sini jadi karena kita ada 36, maka kita bagilah nanti menjadi 6 kelompok yang masing-masing satu kelompok 6 orang. Nanti kalian pilih siapa kelompok kalian, tulis namanya, kasih ke ibu. Nah, nanti setelah dibagi kelompok, kemudian kita nanti kalian ibu suruh untuk berdiskusi untuk merancang pembuatan miniatur ekosistem. Ya, jadi kita buat nanti miniatur ekosistem ini. Ada dia ekosistem sawah, rantai makanan pada ekosistem sawah, kemudian rantai makanan pada ekosistem. Kelompok 1 mana? Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, oke. Kelompok 4 belum ya, masih. Ya, kelompok 5. Kelompok 5 kalian? Oh, kelompok 5, oke. Kelompok 6 ya. Nanti kalian tuliskan di situ nama anggotanya ya. Ya, Bu. Di situ tulislah kelompok berapa kamu, kemudian namanya tulis di LKPD. Nah, pahami yang ada di LKPD itu alat dan bahan apa yang akan kalian bawa. Jadi siapa yang membawa ini, siapa dibagi. Ya, Bu. Ya. Ayo, silakan dikerjakan. Oh iya, nanti ini per kelompok. Jadi nanti kalian diskusikan ini pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nanti diskusikan, disitulah dipresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, ya. Mungkin kalian ada yang mau dipertanyakan?
Iya, Majid, apa yang mau kamu tanyakan, Nak? Bagaimana nanti pakai styrofoam itu mungkin ya kamu pertanyakan? Ini Bu, dijawab lagi. Iya, ini kalian diskusikan nanti pertanyaan ini kalian diskusikan. Nanti disitulah kalian buat percakapan, disitulah nanti akan dipresentasikan hasil kerja kalian. Jadi bayangan kalian sudah dapat nggak? Buat nanti styrofoamnya dibelah dua, dibuatlah seperti miniatur. Nanti disusunlah di situ dia. Kira-kira seperti itu. Nanti menggunakan tusuk gigi. Jadi nanti gambar itu kalian gunting, kemudian tempelkan di styrofoam, dipotong styrofoamnya sesuai dengan gambar. Ya, itu. Paham ya? Paham, Bu. Ya, kalian ada yang mau dipertanyakan? Ambillah kertas kamu kembali, tulis di situ nama kamu, kelas dan tanggal, kemudian buat di situ post test. Ayo, silakan. Hah? Oke. Kelompok 4. Adanya peningkatan kira-kira kelompok 4? Ada. Yang tadinya nilai 70 jadi 90. Kegiatan pembelajaran kita sudah ini ya, Nak. Jadi tadi kamu sudah melakukan proses. Nah, Ibu harapkan untuk untuk hari Selasa ya kamu baca lagi kembali buku kamu. Kita mengadakan proyek dan hari Selasa kita buat pada les yang ketiga. Jadi proyek yang kita buat nanti semoga kalian menonton YouTube yang sudah Ibu buat di LKPD. Sudah kalian catat ya? Sudah. Kalian tonton. Nanti pada saat melakukan proyek bisa hasilnya maksimal, bisa lebih kreatif lagi dan lebih inovatif lagi. Ya. Ya, ketua kelas siapkan. Kita boleh Berdiri. Bersiap. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita beri salam. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Boleh pulang ya? Ya, boleh pulang. Ikut.